Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar di tema B, 3B, menyayangi hewan dan tumbuhan, di subtema kedua, pembelajaran keempat, terkait masih dengan dongeng. Ya. Karena pembelajaran keempat ini sedikit kompetisi dasarnya, kita lanjut hari ini ke pembelajaran kelima di subtema kedua. Dalam pembelajaran kelima, kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat dan memelihara hewan. Untuk memelihara hewan, kita harus mengetahui kebiasaan hidup hewan tersebut. Misalnya, jenis makanan dan tempat hidup yang disukainya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat dan memelihara hewan. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan, baik itu ayam, kelinci, atau hamster, atau ikan, dan lain sebagainya, ingat yang harus kita perhatikan adalah hewan itu kebiasaannya apa, dan makanan yang dia sukai itu apa. Maka kita harus perhatikan itu supaya hewan peliharaan kita tetap sehat, tidak gampang sakit. Yang pertama yaitu kandang hewan. Jadi kalau kita mempunyai hewan peliharaan, sebagai bentuk kita itu sayang kepada hewan, maka buatlah kandang hewan. Hewan perlu dibuatkan kandang untuk tempat tinggalnya. Kandang hewan harus cukup luas agar hewan leluasa bergerak. Jangan sampai dikasih kandang terlalu sempit sehingga ruang geraknya dia sangat terbatas. Kandang juga harus berada di tempat yang cukup udara serta terlindung dari panas matahari dan hujan. Selain itu, kebersihan kandang juga harus dijaga agar terbebas dari bibit penyakit. Ya, itu jadi tujuan kita membuatkan kandang kepada hewan peliharaan kita itu supaya ya terjaga kebersihan kandangnya sehingga hewan yang kita pelihara tidak gampang penyakit, tidak gampang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perhatikan makanan dan minuman. Hewan peliharaan harus diberi makan dan minuman yang tepat. Makanan dan minuman diberikan dalam jumlah yang cukup setiap hari. Jangan sampai bukan makanannya hewan peliharaannya kasih makan. Contoh, ikan kok dikasih tulang kan nggak pas juga. Kalau ikan ya dikasih makanan ikan, kalau kucing dikasih makanan kucing dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebersihan tubuh hewan. Kebersihan tubuh hewan harus diperhatikan misalnya dengan memandikan hewan secara teratur, dengan menjaga kebersihan hewan peliharaan agar terhindar dari penyakit. Yang keempat, pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan. Jadi vaksin itu tidak hanya diberikan kepada manusia saja, hewan juga harus divaksin supaya terhindar dari penyakit. Hewan juga perlu divaksin, terutama untuk hewan seperti kucing dan anjing. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah penyakit. Kita meski waspada karena beberapa penyakit dapat ditularkan dari hewan peliharaan kepada kita. Saat hewan mengalami sakit atau luka, bawalah ke dokter hewan. Ingat, jangan sampai bawa ke dokter manusia. Oke, setelah mendengarkan beberapa tadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika memelihara hewan peliharaan, yaitu dari mulai kandangnya, makanan minumannya, dan merawatnya atau memandikannya setiap hari supaya terhindar dari penyakit. Kemudian anak-anak akan kasih tugas yaitu jawab ya, mengapa hewan perlu dirawat, dipelihara. Nanti bisa dilihat di halaman sebelumnya, yaitu tentang cara merawat dan memelihara hewan. Selanjutnya, ayo membaca. Manfaat hewan liar. Terhadap hewan liar yang terancam jiwanya, hendaklah kita mau menolongnya. Namun, kita harus berhati-hati saat memberikan pertolongan. Bila hewan yang akan kita tolong tanpa berbahaya, lebih baik kita meminta bantuan orang yang ahli untuk menolongnya. Kita menolong hewan-hewan liar agar keberadaannya tetap terjaga.
Hal ini perlu dilakukan karena hewan liar juga memberi manfaat bagi manusia. Berikut ini adalah contoh manfaat hewan liar bagi manusia. 1. Ular, sawah, dan burung hantu membantu petani membasmi hama tikus. Jadi ular dan burung hantu yang ada di sawah, dia membantu petani untuk memakan tikus-tikus yang merusak tanaman. Nah, di samping ular juga ada bahayanya, cuman ada sisi manfaatnya. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya pasti ada manfaatnya. Yang kedua, kelelawar dan capung membantu mengurangi jumlah nyamuk di lingkungan sekitar. Yang ketiga, burung-burung memakan hama ulat pada tumbuhan yang ditanam. Lebah membantu proses penyerbukan bunga tanaman di perkebunan. Cacing membantu menggemburkan dan menguburkan tanah untuk ditanami. Jadi semua hewan sebenarnya bermanfaat bagi manusia, tergantung pada posisi mana hewan itu memberikan manfaat ya. Seperti ular kadang-kadang bermanfaat, kadang-kadang membuat mudarat. Kalau dia menggigit manusia, dalam hal ini adalah ular yang berbisa, ini berbahaya. Kelelawar juga mempunyai manfaat, yaitu tadi ya, membantu mengurangi jumlah nyamuk di lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya anak-anakku yang berbahagia dan Allah yang Bapak cintai karena Allah. Kemudian ayo berlatih, tinggal mencocokkan ya. Ini ada jawabannya sudah ada di kotak. Anak-anak tinggal membaca pertanyaannya, kemudian dicocokkan dengan jawabannya. Selanjutnya, tugas selanjutnya adalah menulis ya. Tulislah secara ringkas berdasarkan kedua gambar berikut. Ya, di sini berarti seorang anak dan seorang bapak sedang berolahraga ya. Kemudian setelah berolahraga dia melihat sangkar burung yang jatuh dari pohonnya. Kemudian karena jiwa kemanusiaan atau jiwa kebinatangannya, dia peduli kepada binatang. Kemudian seorang ayah pun menaruhkan kembali sangkar burung yang jatuh ke atas pohon. Itu nanti anak-anak tulis ya di kolom yang kedua. Mungkin yang pertama begini, pada suatu hari aku dan misalnya dicontohkan tokohnya terserah. Ada seorang ayah dan seorang anak putrinya sedang berlari-lari pagi. Kemudian saat melewati sebuah pohon, dia melihat ada sangkar burung yang jatuh dari pohon. Nah, sampai situ. Kemudian yang kedua, karena kita sebagai manusia punya rasa sayang, tolong menolong terhadap sesama makhluk hidup, maka ayah menaruhkan kembali sarang burung tersebut ke atas pohon. Itu seperti itu. Nanti ditulis di kolom yang pertama dan yang kedua. Terima kasih. Kemudian ayo belajar ya. Saat pulang sekolah, Rino melihat anak kucing terperosok ke selokan. Anak kucing mengeong-ngeong kedinginan. Rino kasihan melihatnya, karena Rino mempunyai jiwa yang sangat penyayang terhadap sesama. Rino langsung turun ke selokan dan mengambil anak kucing itu. Meskipun bukan peliharaannya, tetapi Rino mau menolong kucing itu. Itulah Rino. Rino memang dikenal sebagai penyayang hewan. Sikap Rino yang gemar menolong hewan adalah sikap terpuji. Sikap yang baik, teman-teman. Meskipun bukan terhadap sesama manusia. Jadi kita berkasih sayang itu atau menolong itu tidak hanya sama manusia saja. Kepada binatang yang perlu kita tolong, tolonglah. Kita pasti akan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun sikap Rino juga merupakan pengalaman Pancasila. Pancasila mengajarkan kita untuk gemar memberi pertolongan. Pertolongan tersebut juga kita berikan kepada semua makhluk hidup yang membutuhkannya. Sikap Rino sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua diantaranya juga berikut: menghormati orang lain, tidak boleh mengejek, menghargai orang lain, saling menolong sesama teman, tidak membeda-bedakan suku dan
suku dalam berteman. Oke. Ini KD tentang PPKN ya anak-anakku, tentang pengawalan sila Pancasila kedua. Kemudian anak-anak ini ada bagaimana sikapmu, anak-anak tinggal centang aja ya, gampang. Kemudian terakhir ini KD matematika masih terkait perkalian tentang komutatif, yaitu pertukaran perkalian. Ya, kemarin Pak Hume sudah jelaskan, insya Allah anak-anak bisa mengerjakannya ya. Kemudian saya contohkan nomor satu, ayo berlatih. Nomor 1, titik-titik kali 7. Kemudian sama dengan titik-titik kali 8. Nah, maka yang pertama, titik-titik yang pertama anak-anak kasih 8. Titik-titik yang setelah sama dengan anak-anak kasih angka 7. Tinggal ditukar ya, menukar atau dengan istilahnya komutatif. Oke, selanjutnya nomor 2 sampai 10 anak-anak kerjakan. Kemudian setelah selesai diupload di Classroom. Terima kasih. Itulah pembelajaran kelima di subtema kedua. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan, bisa memahami materi-materi yang tadi Bapak sampaikan tentang PPKN, tentang pengamalan sila kedua, menghormati orang lain, saling menolong sesama teman, tidak membeda-bedakan suku dalam berteman. Kemudian ini manfaat hewan dan kemudian cara merawat dan memelihara hewan. Terima kasih teman-teman kelas 3 Abu Bakar. Selamat mengerjakan tugas, selalu semangat. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan kesuksesan, kemudahan kepada anak-anak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.